Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Muhammad Ariful Furqon, di video pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai perkuliahan mata kuliah statistik. Jadi di sini saya akan melanjutkan ya perkuliahan dari Bu Kurota Ayun. Jadi ini nanti statistik untuk pertemuan minggu ke-9 sampai dengan pertemuan UAS akan diampu oleh saya. Jadi sebelumnya saya perkenalkan, bagi yang belum pernah ketemu saya, perkenalkan nama saya Muhammad Ariful Furqon, bisa dipanggil Pak Arif atau Pak Ariful. Jadi di sini saya merupakan dosen baru di Fakultas Ilmu Komputer. Jadi saya masuk ke UNED ini baru Maret kemarin, baru 1 Maret kemarin. Jadi seperti itu. Jadi langsung saja kita langsung masuk ke materi ya. Jadi untuk materi kita pada hari ini itu adalah statistik. Statistik dengan subtopiknya itu adalah variabel acak dan nilai harapan. Masuk ke tujuannya, tujuan perkuliahan. Jadi tujuan perkuliahan itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dari variabel acak, random variable, dan expected value dan nilai harapan, nilai yang diharapkan. Jadi untuk konten perkuliahan nanti saya desain jadi 2 sesi. Yang pertama adalah sesi materi dan yang kedua adalah sesi coding atau implementasi Python, implementasi statistik in Python. Jadi seperti itu. Jadi saya tekankan di sini code is not only for fun but also for fun. Jadi code itu bukan hanya untuk cuan, melainkan juga untuk senang-senang. Jadi jangan terlalu di kayak dijadikan beban gitulah code itu. Jadi seperti itu. Lanjut ke materi variabel acak. Jadi variabel acak itu apa? Variabel acak itu deskripsi numerik dari berbagai hasil percobaan. Biasanya digunakan untuk menggambarkan hasil-hasil percobaan sebagai nilai-nilai numerik secara lebih sederhana. Biasanya variabel acak ini menghubungkan nilai-nilai numerik dengan setiap kemungkinan hasil percobaan. Misalnya percobaan pelemparan koin. Pelemparan koin, jadi kan kalau koin itu kan ada dua sisinya. Yang pertama sisi bagian atas dan yang kedua sisi bagian bawah. Anggapannya kita sisi bagian atas itu sebagai head dan sisi bagian bawah itu sebagai tail. Maka seperti itu. Nah, peluangnya kan ada dua nanti. Kalau nggak head ya tail. Maka dari contoh tersebut bisa kita modelkan menjadi suatu variabel acak, random variable. Jadi random variabelnya apa? X. X itu adalah pelemparan koin. Terus possible value-nya atau kemungkinan nilainya ada kalau nggak 0, 1. 0 kalau misalnya nilainya head atau bagian atas dan tail bagian bawahnya. Seperti itu. Nah, karena nilai-nilai numerik itu ada yang bersifat diskrit dan bersifat kontinu, maka variabel acak itu juga dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Nah, gimana sih perbedaan antara variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu? Perbedaannya seperti ini. Kalau variabel acak diskrit itu memiliki nilai pada titik tertentu. Jadi sudah jelas nilainya, ada titiknya. Kalau kontinu, nilainya itu pada range tertentu. Jadi masih ada range-nya. Ada istilahnya? Rentangnya. Misalnya range-nya mulai 0 sampai 100, 0 sampai 1000, dan lain sebagainya. Kemudian kalau variabel acak diskrit itu
dapat dihitung atau countable. Berkebalikan dari acak diskrit, kalau continue itu uncountable, memungkinkan menghasilkan nilai yang tak hingga banyaknya. Jadi seperti itu. Nah, karena sifatnya uncountable, tak hingga, maka kita perlu mendefinisikan intervalnya, batas waktunya. Mulainya dari kapan sampai akhirnya dari kapan? Akhirnya sampai kapan? Contohnya gimana kalau variabel acak diskrit? Contohnya itu apa? Yang dapat dihitung dan memiliki nilai tertentu. Misalnya apa? Contoh jumlah hari hujan dalam setahun. Berapa hari sih dalam setahun itu yang hujan? Anggapanlah misal ya, 1 tahun itu 365 hari. Kemudian hari yang hujan itu cuma 100 hari. Jadi kemungkinannya apa? 100 per 365. Jadi seperti itu untuk contoh jumlah hari hujan dalam setahun. Nah, gimana kalau contohnya hari hujan tapi dibuat kontinu? Jadi langsung kita anggapanlah kita cari volumenya. Cari berapa sih volume air hujan dalam setahun itu. Kan bisa jadi nanti nilainya tak hingga kan, soalnya terlalu banyak kan. Oleh karena itu, contohnya adalah jumlah volume hujan dalam setahun. Seperti itu. Nah, contoh lain dari variabel acak diskrit dan kontinu, misalkan ya, pada penjualan handphone. Penjualan handphone kok bisa masuk ke diskrit? Kita coba lihat variabel acaknya, kita tentukan jenis kelaminnya. Nah, di sini kan sudah jelas jenis kelaminnya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada cewek, ada cowok. Jadi cuma dua itu. Kemudian ada 50 produk baru, contoh yang lain. Variabel acaknya apa? Banyaknya kerusakan. Berapa banyaknya kerusakan di 50 produk baru tersebut. Kemudian yang ketiga, pengunjung perpus. Nah, kalau di sini jelas ya, bisa dihitung kan. Berapa banyak sih jumlah pengunjung perpus itu? Kemudian kalau continue, misalkan pembangunan proyek, variabel acaknya persentase, karena kan ada rentang waktu, rentang nilainya. Kalau persentase itu mulai dari 0% sampai 100%. Kemudian yang uncountable itu misalkan pengukuran air pada galon 19 liter. Jadi kan untuk variabel acaknya adalah berapa jumlah mililiter airnya. Seperti itu. Nah, gimana kemungkinannya? Kita coba bahas dulu yang kemungkinan variabel acak diskritnya. Kalau tadi yang pertama, contoh pertama itu adalah penjualan HP. Jenis kelaminnya adalah laki-laki dan perempuan. Jadi kita definisikan kalau laki-laki kemungkinannya 0, kalau perempuan kemungkinannya 1. Jadi cuma ada dua kemungkinan. Kalau nggak laki-laki ya perempuan. Untuk produk baru banyaknya kerusakan. Jadi nanti dihitung, tinggal hitung. Ada nggak kerusakan? Misal nggak ada, kemungkinannya 0. Ada produk ke 1, kemungkinan 1. Produk 1, 2, kemungkinannya 2, dan seterusnya. Sama halnya dengan pengunjung perpus. Jadi bisa langsung dihitung banyaknya pengunjung perpus. Kalau 0 nggak ada pengunjung, 1 ada pengunjung 1, dan seterusnya. Nah, gimana kalau variabel acak kontinu? Gimana kemungkinannya? Kalau tadi kan kalau diskrit kan sudah jelas kan nilainya. Ada nilai tertentu di titik tertentu. Nah, kalau kontinu itu pasti ada range-nya. Ada range, ada apa ya kalau di bahasa Indonesia itu? Mulai dari mana sampai mana, seperti itu. Misalnya kalau tadi ya persentase sudah jelas. Kalau mulainya mulai dari 0 sampai 1 atau mulai dari 0% sampai 100%. Seperti itu untuk persentase. Nah, kalau jumlah airnya atau jumlah galon itu misalkan dirubah ke mililiter, jadi kemungkinannya 0 sampai 19.000. Jadi bisa saja suatu galon itu kosong atau ada airnya setengah atau terisi penuh. Jadi seperti itu. Jadi kemungkinannya dimodelkan dalam bentuk range. Oh ya, ada rentangnya.
antara mulai dari berapa sampai berapa. Seperti itu. Nah, distribusi probabilitas variabel acak itu menggambarkan bagaimana suatu probabilitas didistribusikan terhadap suatu nilai-nilai dari variabel acak tersebut. Untuk variabel diskrit X, nilai distribusi probabilitasnya itu didefinisikan dengan fungsi probabilitas Px yang dinotasikan dengan P X besar sama dengan X kecil. Apa itu X besar? X besar itu adalah variabel acak X. Kemudian nilainya itu X kecilnya, bernilai X kecil. Seperti itu. Nah, fungsi probabilitas atau Px-nya itu menyatakan berapa probabilitasnya, berapa kemungkinannya untuk setiap nilai variabel acak X. Seperti itu. Nah, contohnya gimana? Misalkan ya, ada distribusi probabilitas jumlah mobil terjual dalam sehari selama 300 hari. Misalkan ada dalam suatu hari itu ada yang mobil tidak terjual, maka kita definisikan X-nya sebagai 0. Seperti itu. Kalau ada satu yang terjual, kita definisikan sebagai 1. Ada 5 terjual dalam sehari, kita definisikan X-nya dengan 5. Jika X menyatakan jumlah mobil yang terjual dalam sehari, maka PX-nya atau probabilitas X-nya itu menyatakan probabilitas X mobil terjual per hari. Contohnya kalau misal dari 300 hari ada 54 hari yang tidak terjual, maka probabilitasnya adalah 54 per 300 sama dengan 0,18. Jadi seperti itu. Nah, kalau misal pertanyaannya dibalik, berapa hari sih untuk mobil yang hanya terjual satu tiap harinya jika diketahui PX-nya 0,39. Jadi langsung saja sih, langsung kita balik. 0,39 dikalikan 300 hari. Jadi nanti ketemu berapa. Jadi seperti itu untuk contohnya. Nah, ada persyaratan untuk membuat suatu fungsi probabilitas untuk variabel acak diskrit. Nah, persyaratannya yang harus terpenuhi itu nilainya Px itu harus antara rentang 0 sampai 1. Karena kan yang dinamakan probabilitas itu kalau nggak 0% ya 100%. Atau di antara tengah-tengah. Jadi seperti itu. Nah, sigma Px-nya atau penjumlahan Px-nya itu harus sama dengan 1. Jadi 0,18 tambah 0,39 dan seterusnya jumlahnya harus 1. Seperti itu. Itu untuk Px atau distribusi probabilitas. Nah, kalau fungsi probabilitas kumulatif itu penjumlahan dari seluruh nilai fungsi probabilitas yang lebih kecil atau sama dengan nilai suatu fungsi yang ditetapkan. Misalnya X-nya yang tadi 0,18. Kemudian yang pertama 0,57 diperoleh dari 0,39 ditambah 0,18. Jadi kumulatifnya. Nilai kumulatifnya. Sehingga Fx-nya bisa dinotasikan dengan Fx sama dengan Px besar kurang dari sama dengan X kecil. X besar tadi apa? Variabel acaknya. X kecil nilainya. Nilai variabel acaknya. Nah, distribusi probabilitas variabel acak kontinu ini dinyatakan sebagai fungsi kepadatan atau Fx. Biasanya nilai Fx ini bisa lebih besar dari 1. Jadi nggak terbatas cuma 1 aja ya, bisa nanti nilainya lebih dari 1. Nah, fungsi kepadatan probabilitas harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, Fx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Dan yang kedua, nilai integralnya dari Fx dx. Integral dari min tak hingga sampai tak hingga Fx dx itu harus 1. Di mana Fx dx ini itu sama dengan
Px kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan X plus dx. Jadi seperti itu. X-nya X besar dari variabel acaknya, X kecil itu nilai dari variabel acak. Jadi seperti itu, diintegralkan. Nah, fungsi probabilitas kumulatif variabel acak kontinu dihitung dengan cara integrasi seperti berikut. Fx sama dengan Px kurang dari X. Kurang dari sama dengan X. Sehingga integral dari minus tak hingga sampai tak hingga Fx dx. Seperti itu untuk distribusi probabilitas Fx atau fungsi kepadatan. Nah, selanjutnya distribusi probabilitas bersama. Pada pembahasan sebelumnya, variabel acak dan distribusi probabilitas kan hanya terbatas pada ruang sampel yang berdimensi 1. Atau artinya hanya ada satu variabel acak. Nah, dalam prakteknya atau dalam kenyataannya, banyak kondisi yang menghendaki kita mencatat nilai-nilai dari beberapa variabel acak sekaligus. Misalnya apa? Contohnya, penghitungan keuntungan suatu perusahaan yang melibatkan analisis terhadap total penjualan dan total biaya. Dan yang kedua, pengukuran tingkat produktivitas pekerja melibatkan variabel total barang yang diproduksi, total pekerja, dan tingkat kerusakan barang. Jadi nanti ada penghitungan dan pengukuran dari beberapa variabel yang dimodelkan. Jadi nggak cuma apa ya, cuma satu. Kayak tadi, berapa jumlah HP yang rusak, berapa jumlah pengunjung, nanti bisa dikombinasikan dengan variabel acak yang lain. Oleh karena itu, bila X dan Y adalah dua variabel acak diskrit, maka distribusi probabilitas bersamanya dapat dinyatakan sebagai fungsi Fx, Y sama dengan Px besar sama dengan X kecil, Y besar sama dengan Y kecil. X besar itu merupakan variabel acak X, kemudian Y besar ini adalah variabel acak Y, di mana nilainya adalah X kecil dan Y kecil. Jadi seperti itu untuk probabilitas bersama. Kalau tiga variabel acak gimana? Ya X, Y, Z. 4 gimana? Ya nanti modelkannya gimana. Jadi terserah sih, itu kalau notasinya, secara notasi seperti itu. Lanjut, tadi variabel acak ya. Lanjut ke nilai harapan. Jadi apa sih nilai harapan itu? Jadi definisinya nilai harapan itu adalah rata-rata tertimbang terhadap seluruh kemungkinan hasil di mana penimbangnya itu merupakan nilai probabilitas yang dihubungkan dengan setiap hasilnya, outcome-nya. Jadi probability-nya nanti dihubungkan dengan hasil outcome-nya. Seperti itu. Nah, nilai harapan diperoleh dengan menyatakan setiap kemungkinan hasil X dengan probabilitas Px. Seperti yang tadi saya tekankan, adalah probabilitas Px dengan hasil X-nya. Probabilitas dengan hasil outcome-nya. Seperti itu untuk nilai harapan. Dan kemudian menjumlahkan hasil perkalian tersebut. Seperti itu. Nah, biasanya nilai harapan itu dinotasikan dengan rata-rata dari distribusi probabilitas atau mu-nya. Mu dari distribusi probabilitas itu adalah nilai harapan, expected value dari variabel acaknya. Nah, nilai harapan dari variabel acak diskrit X dapat dinotasikan dengan EX yang dirumuskan sebagai berikut. Jadi EX sama dengan mu X. Mu X tadi apa? Rata-rata ya, rata-rata dari distribusi probabilitas. Oleh karena itu, bisa kita ubah bentuknya menjadi sigma atau penjumlahan dari XI dikalikan PXI, di mana dimulai dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Jadi ada fungsi penjumlahan. X1 dikalikan PX1 atau XI dikalikan PXI. Seperti itu. Di mana nilai XI-nya itu merupakan nilai ke I dari variabel acak X.
Misalnya ada variabel acak nilainya 1, 2, 3. XI-nya berapa? Ya 1, X1, 1, X2, 2, X3, 3. Seperti itu. Nah, PXI-nya itu probabilitas terjadinya XI. Kayak tadi ya contohnya. Jadi ada penjualan mobil, berapa sih probabilitasnya untuk yang mobil terjual 0 tiap harinya? Mobil yang terjual 1 tiap harinya, itu PXI-nya. Jadi masing-masing nilai variabel acaknya tersebut nanti diprobabilitaskan. Nah, langsung saja ya masuk ke contohnya. Misalkan ya, X itu banyaknya pesanan barang dalam satuan yang masuk selama 1 minggu. Jadi kita definisikan PX-nya itu sebagai probabilitas terjadinya X sama dengan X. Jadi X itu adalah variabel acaknya dan X itu merupakan nilainya. Misalkan ya di sini untuk X-nya sama dengan 0, probabilitasnya 0,125. Untuk X-nya sama dengan 1, probabilitasnya 0,375. Dan seterusnya. Apabila kita jumlahkan nilai PX-nya, itu harus sama dengan 1. Seperti itu. Jika dijumlahkan harus sama dengan 1. Nah, hitung pesanan yang diharapkan seperti itu. Untuk contoh nilai harapan. Nah, penyelesaiannya kita pakai yang rumus tadi. EX sama dengan mu X sama dengan sigma XI PXI, di mana I-nya mulai dari 1 sampai N. Jadi langsung saja kita masukkan XI-nya berapa, PXI-nya berapa. Misalnya kan kalau XI-nya 0, X-nya 0 dikalikan 0,125. Kemudian 1 dikalikan 0,375. 2 dikalikan 0,375. 3 dikalikan 0,125. Oleh karena itu diharapkan diperoleh nilai harapannya adalah 1,5. Jadi artinya apa? Jadi secara rata-rata dapat diharapkan bahwa pesanan yang masuk selama seminggu itu adalah banyaknya 1,5 satuan. Jadi seperti itu. Jadi nilai XI-nya dikalikan probabilitas XI-nya ditambah XI selanjutnya. Jadi yang tadi kan 0 dikalikan 125 ditambah 1 dikalikan 0,375 ditambah 2 dikalikan 0,375 ditambah 3 dikalikan 0,125. Sehingga diperoleh nilainya 1,5. Seperti itu untuk menyelesaikan nilai harapan. Lanjut lagi ke varian. Jadi kemarin kita sudah membahas ya dengan Bu Yuyun mengenai varian, terus min, dan lain sebagainya. Nah, kita coba terapkan pada nilai harapan ini. Varian atau sigma kuadrat ya bacanya. Varian atau sigma kuadrat dari variabel acak diskrit itu merupakan rata-rata tertimbang dari kuadrat selisih antara setiap kemungkinan hasil dan rata-rata, di mana penimbangannya adalah probabilitas dari masing-masing hasil tersebut. Nah, varian ini diperoleh dengan mengalihkan setiap kemungkinan kuadrat selisih. Jadi XI dikurangi mu-nya atau nilai harapannya dikuadratkan dengan probabilitasnya atau nilai PX-nya dan kemudian dijumlahkan seluruh hasil perkalian tersebut. Jadi perkalian antara kemungkinan kuadrat selisih dengan nilai probabilitasnya. Itu untuk variannya. Nah, dapat dimodelkan seperti ini. Varian atau sigma kuadrat itu tadi X min mu-nya, nilai harapannya, terus dikuadratkan. Atau bisa dimodelkan seperti ini. Penjumlahan atau sigma dari XI min mu dikuadratkan dikalikan PXI-nya, probabilitas XI-nya. Kemudian dijumlahkan.
batas bawahnya atau dimulai dari I sama dengan 1 hingga batas atasnya N. Jadi mulai dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Seperti itu. Seperti biasa, XI-nya itu adalah nilai ke I dari variabel acak X, dan PXI-nya itu probabilitas terjadinya XI. Seperti itu, tadi kan varian. Selanjutnya standar deviasi. Jadi standar deviasi itu kan diperoleh dari menarik akar dari varian. Jadi kan varian tadi apa? Sigma kuadrat. Sigma dikuadratkan. Nah, kalau standar deviasinya itu adalah akar dari variannya. Jadi langsung saja standar deviasinya itu adalah akar dari varian. Maka bisa langsung ditulis akar dari rumus yang tadi, akar dari rumus ini. Penjumlahan dari XI min mu dikuadratkan dikalikan PXI dijumlahkan. Ada operasi sigmanya, di mana nilainya I-nya sama dengan 1 sampai I-nya sama dengan N. Batas bawahnya 1, batas atasnya N. Seperti itu. Contoh ya, penerapan varian dan standar deviasi di soal yang tadi. Soal yang mana tadi? Itu pesanan ya, soal pesanan. Kan tadi diperolehkan mu-nya atau EX-nya itu adalah 1,5. Jadi langsung saja tadi mu-nya 1,5. Contohnya tadi seperti ini, kalau X-nya itu 0, probabilitasnya 0,125. X-nya 1, probabilitasnya 0,375, dan seterusnya. Sehingga variannya itu langsung saja EX dikurangi mu dikuadratkan. Mu-nya kan tadi 1,5. Jadi X dikurangi 1,5. Atau bisa ditulis seperti ini. XI dikurangi 1,5 kuadrat dikali PX. Jadi seperti itu. Jadi XI-nya berapa tadi? Yang misal yang berapa tadi? 2,25 dikalikan 0,125 dikalikan PX-nya. Jadi seperti ini. 2,25 dikalikan 0,125 ditambah 0,25 dikalikan 0,375. Jadi XI-nya dikurangi mu-nya dikuadratkan dikali PX-nya. Seperti itu. Kalau misal 0 dikurangi 1,5 kan 1 min 1,5 dikuadratkan jadinya 2,25 dikalikan PX-nya. Sebentar. Maaf. Jadi misalkan ya XI-nya itu 0. Jadi XI min 1,5, 0 min 1,5 itu kan min 1,5 dikuadratkan hasilnya 2,25 dikalikan PX-nya. PX-nya 0 berapa? 0,125. Seperti itu untuk cara penyelesaiannya. Terus dijumlahkan dengan X1, X selanjutnya atau X1. Jadi berapa tadi? 1 min 1,5 dikuadratkan dikalikan PX-nya. 1 min 1,5 kan 0,5 dikuadratkan jadinya 0,25 dikali PX-nya 0,375. Seperti itu untuk penyelesaiannya. Kemudian dijumlahkan semua sampai X-nya 3. Ketika diperoleh semua, nanti dijumlahkan hasilnya variannya adalah 0,75. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita cari standar deviasi atau simpangan bakunya. Maka standar deviasi rumusnya langsung saja kita akarkan dari
nilai variannya. Jadi langsung saja akar dari 0,75, hasilnya 0,866. Jadi standar deviasinya adalah 0,866. Seperti itu untuk penghitungan varian dan standar deviasi di nilai harapan. Nah, jika fungsi probabilitas bersama itu dinotasikan dengan Px, Y. Tadi kan fungsi probabilitas bersama itu kalau misal ada apa tadi? Ada dua variabel acak atau lebih, itu digabungkan, maka notasinya seperti ini. Hx, Y sama dengan penjumlahan sigma, di dalamnya ada sigma lagi, jadi penjumlahan double ya. Jadi yang dikerjakan adalah yang paling dalam, kemudian dijumlahkan lagi yang paling luar, seperti itu. Jadi ada operasi dua penjumlahan. Jadi rumusnya adalah Hx, Y itu sama dengan sigma H X, Y kalikan Px, Y. Seperti itu. Di mana Hx, Y itu adalah sembarang fungsinya dari variabel acak X dan variabel acak Y. Dan Px, Y itu merupakan probabilitas terjadinya X dan Y secara bersama-sama. Jika Hxy sama dengan Xy atau perkalian X dikalikan Y, maka rumusnya diperoleh Hx, Y itu sama dengan Exy sama dengan Hxy dikalikan Pxy. Jadi yang dikalikan itu adalah fungsi hanya. Sembarang fungsi dari X dan Y. Kemudian dikalikan probabilitas X, Y-nya. Kalau operasinya kan tadi kan perkalian. Gimana kalau penjumlahan? Kalau penjumlahan seperti ini. Jadi sigma Hx plus Y dikalikan Px, Y. Jadi yang berubah itu cuma apa? Fungsi hanya. Sebarang fungsi dari X dan Y-nya. Untuk probabilitasnya itu tetap. Seperti itu. Untuk apa ini? Pencarian nilai fungsi probabilitas untuk probabilitas bersama, distribusi probabilitas bersama. Langsung saja ya ke contohnya. Diketahui Px, Y sebagai berikut. Jadi ada nilai X-nya, ada nilai Y-nya. Nilai Y-nya 0, 1, 2, sampai 4. Nilai X-nya 2, 3, 4. Kemudian ini adalah probability-nya, probabilitasnya. Ada probabilitas 0, probabilitas 0,1, kemungkinannya. Kemungkinan terjadi 20, 21, 22, 23. Kayak kalian itu contohnya melempar 2 buah dadu. Jadi kan nanti kemungkinannya kalau Y-nya itu 6, X-nya juga 6. Jadi nanti berapa sih kemungkinannya untuk melempar suatu dadu? Jadi seperti itu untuk distribusi bersama itu. Seperti itu. Itu untuk probabilitasnya. Nah, nanti ada yang namanya Px-nya. Probabilitas terhadap X. Jadi nanti di sini adalah penjumlahan dari probabilitas di X ini. Jadi 0 ditambah 0,1 ditambah 0,1 tambah 0,2 tambah 0 hasilnya 0,4. Nah, sama kayak tadi ya untuk fungsi apa? Aturan penjumlahan probabilitas itu nilainya harus sama dengan 1 atau harus 100% kemungkinannya probability-nya. Jadi seperti itu. Nah, soalnya seperti apa? Hitunglah X tambah Y, EX tambah Y, kemudian hitunglah EX tambah EY. Jadi yang pertama ini dihitung secara bersamaan, kalau yang kedua dihitung secara terpisah. EX-nya dihitung dulu, EY-nya dihitung dulu,
dihitung sendiri. Seperti itu. Kemudian bandingkan hasilnya dengan EX plus Y. Jadi pakai rumus ini kita bandingkan dengan yang rumus yang soal nomor 1. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah perkalian X, Y. Seperti itu. Nah, contohnya gimana misalkan penyelesaiannya? Misalkan hitunglah X tambah Y. Jadi langsung saja kita masukkan rumus. Jadi langsung satu persatu ya ditambahkan. Jadi begini. Sebentar. Kalau X tambah Y, jadi penjumlahan X plus Y dikalikan probability X, Y. Jadi misal 2 dikalikan 0. Jadi di sini X-nya kan 2, Y-nya 0. Jadi 2 ditambah 0, hasilnya kan 2, dikalikan 0. Seperti itu bacanya. 2 tambah 0 dikalikan 0. Kemudian selanjutnya 3 dikalikan 0,1. Jadi di mana nih? Di sini. Jadi 2 tambah 1 dikalikan PX-nya. 2 tambah 1, 3 dikalikan 0,1. Seperti itu. 4, 0,1. Jadi untuk yang ini itu diperoleh dari 2 ditambah 2. Kan hasilnya kan 4. Terus dikalikan probability-nya 0,1. Dan seterusnya nanti kalian hitung sendiri sehingga diperoleh nilainya 4,8. Seperti itu untuk penjumlahan X plus Y. Nah, gimana kalau kita jumlahkannya satu persatu? X-nya dijumlahkan sendiri, Y-nya dijumlahkan sendiri. Sehingga nanti langsung apa? Nilai X-nya dikalikan PX-nya. Jadi tadi itu gimana tabelnya? Nilai X-nya dikalikan PX-nya. Kalau tadi kan ini tambah ini dikalikan ini tambah ini dikalikan ini. Dijumlahkan. Kalau ini langsung X-nya 2 dikalikan 0,4. X-nya 3 dikalikan 0,4. Dan seterusnya. Sehingga diperoleh nilainya 2,8. Seperti itu. Nah, kebalikan dari EX-nya, sekarang yang dicari adalah EY-nya. EY-nya adalah apa? Nilai dari ini dikalikan probabilitasnya. Probabilitasnya adalah 0,2. Nilai 1, Y-nya dikalikan 0,2. 2 dikalikan nilai 0,2. Seperti itu. Sehingga nanti diperoleh hasilnya itu sama dengan 2. Ketika EX ditambahkan EY, maka hasilnya 4,8. Artinya apa? Artinya sama dengan EX plus Y. Jadi meskipun dipisah-pisah, EX tambah EY, hasilnya nanti akan tetap sama. Jadi seperti itu. Jadi kalau misal kalian ngerjakan ya pakai metode yang EX plus Y, hasilnya katakanlah 5. Ketika kalian hitung EX plus EY-nya, ternyata kok lebih besar, misalnya 6. Jadi kemungkinan kalian di sini apa ya? Ada nilai probabilitas yang belum kehitung. Atau bisa saja yang di sini yang terjadi kesalahan. Seperti itu. Atau kalian misalnya ketambahan datanya. Jadi seperti itu. Jadi nanti ketika kalian mengerjakan suatu apa ya? Probabilitas bersama, itu nanti kalian cek kalau misal case-nya penjumlahan. Apakah penjumlahan EX plus Y itu sama dengan EX plus EY? Jadi seperti itu. Itu untuk penjumlahan. Nah, gimana kalau perkalian? Kalau perkalian ya sama kayak tadi. Cuma kalau tadi kan konsepnya kita... Sebentar, saya hapus terlebih dahulu.
Kalau perkalian, ya langsung saja. 2 dikalikan 0 dikali probabilitasnya. 3 dikalikan 1 dikalikan probabilitasnya. 4 dikalikan 2 dikalikan probabilitasnya. Jadi seperti itu. Kalau tadi kan dijumlahkan. Kalau ini X sama Y-nya dikalikan. Baru dikalikan probabilitas. Seperti itu. Nah, nanti coba kalian hitung-hitung sendiri. Nanti ketemu hasilnya untuk perkalian probabilitas bersama X, Y itu adalah 5,2. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu untuk perkuliahan materi statistik apa tadi topiknya variabel acak dan nilai harapan. Jadi nanti saya lanjutkan di video berikutnya mengenai implementasi variabel acak di Python. Jadi nanti langsung saja check this out. Jadi seperti itu. Jadi untuk video kali ini saya tutup sampai sekian, sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.